A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli peti saat jalan-jalan ke Cimahi. Bersihkan hati agar dekat dengan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengundang seseorang atau ketika orang lain akan datang ke rumah kita, maka apa yang kita lakukan? Persiapan. Kita dengan rajin mempersiapkan tempat untuk bisa menyambut mereka. Halaman dibersihkan, rumah disapu, kaca dielap. Semua hal yang memungkinkan penilaian buruk dari tamu itu kita hilangkan. Kita bersihkan lantai-lantainya, kita rapihkan rak sepatunya. Dan apa saja yang membuat tamu itu tidak merasa nyaman atau akan berkomentar negatif, maka kita akan bersihkan itu semua. Kita hilangkan agar semuanya berubah menjadi positif. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kiasan. Kiasan bila mana kita ingin Allah hadir dalam rumah kita. Allah ingin hadir dalam diri kita. Maka yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita. Hati kita dibersihkan supaya ketika Allah melihat dengan kasih sayangnya, bahkan ketika Allah melihat itu adalah kebaikan, maka itu menjadi catatan tersendiri. Yang ini adalah kekal, abadi, yang akan mengundang kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengan kiasan tadi, maka yuk kita coba tata kembali, tata hati kita. Yang bersihnya kita pertahankan, yang kotornya kita bersihkan. Sifat hasad kita hilangkan. Takabur kita hapuskan. Rasa pelit kita redam. Kita hilangkan, kita lenyapkan. Dengan demikian maka insya Allah akan hadir. Nikmat rasanya. Bukan berarti ketika jelek Allah tak hadir. Karena Allah selalu melihat, menatap hati kita. Apapun yang kita lakukan ada dalam pantauannya. Oleh karenanya, bersyukurlah yang dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah harapan yang harus kita miliki. Yaitu orang-orang yang bertakwa. Dia tidak melihat Allah, tapi dia seakan-akan dilihat oleh Allah. Itulah ciri orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika dia beramal, dia fokus pada apa yang dia lakukan. Ketika dia akan bermaksiat, maka dia tahu Allah melihat sehingga dia tidak menjadi bermaksiat. Nah ini mahal teman-teman, mahal. Untuk bisa merasa dipantau, kemudian ditatap oleh Allah, mahal. Oleh karenanya kita perlu yang namanya minta kepada Allah, ya Allah hadirkan dalam diri kita, dalam diri kami perasaan ditatap selalu dan timbulkan rasa takut, khauf dalam diri kita untuk menyalahi apa yang Allah anjurkan. Dan kita bersemangat ketika kita akan melakukan amal kebaikan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini bagaikan rumah. Rumah yang tadi di awal dikiaskan. Dia akan menjadi terlihat baik ketika selalu dibersihkan. Ketika dipel, ketika kacanya dielap-elap. Kemudian tata ruangannya dirapikan dan sebagainya. Dan itulah kiasan di mana hati kita akan menjadi tempat yang nyaman bagi Allah, bagi siapapun yang dekat dengan kita.
Karena kalau hati kita ruwet, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita, ekspresi wajah kita, gestur tubuh kita akan menjadi tergambar, menjadi penggambar apa yang ada dari kita. Karena ibarat sebuah teko, dia akan mengeluarkan sesuatu apa yang ada dalam diri kita. Kalau isinya kopi, ya keluarnya kopi. Kalau isinya susu, yang keluar susu. Begitu pula kalau isinya adalah air comberan, makanya keluar air comberan. Oleh karenanya perlu kita berusaha selalu untuk selalu membersihkan hati kita, diri kita. Agar apa? Agar orang lain nyaman dengan kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala melihat dan mencatat setiap apa yang terbersih dalam diri kita menjadi sesuatu yang Allah kelak ridho. Rahmat Allah turun karena hati kita bersih. Hati kita penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang kepada sesama manusia. Dan itulah yang menjadi anugerah ketika Allah menuntun kita, menakdirkan kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan bagi siapapun. Teman-temanku yang dalam Allah Subhanahu wa taala, tak perlu penilaian orang lain. Tak perlu penilaian mertua. Tak perlu penilaian calon besan, calon pasangan. Tak perlu. Calon atasan, tak perlu. Kita selalu dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah penilaian dari Allah, itu yang kita tuju. Bukan selainnya. Bukan yang tadi, bukan manusia, bukan apapun dan bukan siapapun. Karena sejatinya kita berurusan dengan Allah yang memiliki segalanya. Hablum minallah. Dan tentu bukan berarti kita melupakan dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Kita hubungan dengan Allah baik, maka dengan manusia juga kita harus baik. Itulah namanya sosial. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah karuniakan kita menjadi hamba-hamba yang hatinya selalu bersih, hatinya tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada takabur, tidak ada pelit sebagaimana kaum-kaum dahulu yang sudah Allah menjadikan contoh bagi kita ketika hal-hal itu ada dalam dirinya. Barakallahu fikum, kebaikanmu adalah kebahagiaanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.